Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Tayyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang teman-teman semua. Kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ini kita akan membahas tentang mubtada yang berupa isim nakirah. Apakah boleh ya mubtada itu dari isim nakirah? Karena yang normalnya, lazimnya itu mubtada berasal dari isim ma'rifat ya, untuk menjelaskan sesuatu yang sudah memang diketahui. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mubtada yang berupa isim nakirah. Dan ternyata boleh ya, ada syarat-syaratnya tentunya. Dan ada berapa macam sih jenis mubtada yang boleh berupa isim nakirah? Nah, kita akan membahas di sini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jika ini bagus, silahkan di-like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman Anda jika ini videonya bermanfaat ya. Baik santri online dimanapun Anda berada, mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu ya. Wa la yajuzul ibtida bin nakirah ma lam yufidka 'inda zaidin namirah. وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقاس ما لم يقل ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقاس ما لم يقل. Kita artikan satu-satu. Ini kayaknya bednya panjang ya, videonya panjang sepertinya, karena kita akan membahas seluruh syarah Ibnu Aqil tentang ini, karena ada sekitar 20-an jenis mubtada yang berupa isim nakirah. Oke, jangan di skip, kita simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu, dan tidak boleh ya, ini bed 125 nih. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-ibtida'u, membuat ibtida' bin nakirati dengan isim nakirah malam tufid, selama tidak memberikan faidah. Ingat, tidak boleh membuat mubtada' dengan isim nakirah selama tidak faidah. Contoh ka'inda zaidin namirah, ini contoh-contoh yang boleh ya. Ka'inda zaidin namirah, di sisi Zaid ada namiratun namirah. Jadi namirah itu dia mubtada' muakhar, inda zaidin khabar mubtada', ini berupa isim nakirah. Wahal fatan fikum, apakah ada seorang pemuda di kalian? Apakah ada seorang pemuda di kalian? Itu pertanyaannya gitu ya. Jadi ini fatan itu mubtada menakirah. Kemudian fikum khabarnya. Ini boleh ketika didahului oleh huruf istifham. Kemudian fama khilun lana, tidak ada kekasih untuk kami. Nah, itu artinya khilun, kekasih kan. Ma itu nafi, jadi boleh membuat ibtida' dengan nakirah ketika ada nafi, tidak ada kekasih untuk kami. Kemudian warajulun minal kirami indana, warajulun seorang lelaki, adapun seorang lelaki minal kirami yang mulia itu indana di sisi kami. Ini boleh membuat mubtada' dari isim nakirah ketika dia disifati. Nah, ini berarti contohnya ini, seorang lelaki yang mulia itu di sisi kami. Ini maksudnya Syekh Nawawi, ini Imam An-Nawawi ini. Waragbatun fil khairi khairun, kecintaan terhadap kebaikan. Adapun waragbatun fil khairi, adapun kecintaan dalam kebaikan itu khairun, baik begitu. Nah, ini boleh ragbatun dia nakirah menjadi mubtada karena dia beramal ya. Kalau mubtada nakirahnya beramal, maka boleh menjadi khabar karena dia beramal pada fil khairi. Kemudian wa'amalu birrin yazinu, adapun berbuat kebaikan itu yazinu adalah hiasan. Perbuatan kebaikan itu hiasan begitu. Jadi amalu birrin boleh, ini nakirah ya. Dia idofahkan kepada birrin. Jadi mubtada
ketika dia apa? Jadi isim nakirah ketika dia dimudhofkan maka dia boleh menjadi mubtada ya, gitu. Kemudian wal yuqas dan hendaknya dikiaskan atau disamakan ma contoh-contoh lam yuqal yang belum dikatakan. Jadi ini 6 kategori yang dimana mubtada boleh berupa isim nakirah, ya kan? Oke, supaya lebih jelas lagi kita akan baca syarah Ibnu Aqil di sini sampai tuntas pokoknya ya. Jika ada pertanyaan tentang bait-bait tadi silakan ditanyakan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil mubtada yakuna ma'rifatan. Dasar dalam mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Wa qad yakunu nakiratan. Tapi terkadang bisa berupa isim nakirah. Lakin bisyarti ay an tufida. Tapi syaratnya harus memberikan faidah dong. Wa tahsilul faidatu bi ahadi umurin. Faidah ini bisa dihasilkan dengan salah satu dari beberapa perkara. Dzakaral musannifu minha sitatan. Musannif menyebutkan diantaranya adalah 6. Nih, tadi 6 yang di bait tadi. Ahadua ayataqaddamal khabaru 'alaiha. Yang pertama, bisa menjadi ini ketentuan nakirah doang ya. Jadi semua yang disebutkan di sini itu mubtada'nya nakirah. Yaitu yang pertama adalah khabar didahulukan atas mubtada' yang nakirah tersebut. Contoh, bisa berupa wa huwa dzarfun au jarrun, sedangkan khabar muqaddam tersebut berupa dzaraf atau jar majrur. Contoh, fiddari rajulun. Di rumah ada seorang lelaki. Itu mubtada khobar, tapi khobarnya muqaddam. Fiddari itu khobar muqaddam, rajulun mubtada muakhar berupa isim nakirah. Wa inda zaidin namirah. Sama tadi ini contoh ini. Di sisi Zaid ada namirah. Fa in taqaddama wa huwa ghairu dzarfin la wala jarin majrurin wa majrurin lam yajuz. Kalau misalkan khobar didahulukan tapi dia tidak berupa dzaraf dan jar majrur maka tidak boleh. Contoh qaimun rajulun. Qaimun rajulun ya enggak boleh kayak gitu ya. Ya enggak boleh. Enggak boleh, maksudnya enggak boleh apa namanya? Enggak boleh rajulunnya itu menjadi mubtada karena khobarnya bukan jar majrur atau dzaraf. Jelas ya. Kemudian yang kedua asani ayataqaddama 'ala nakirati istifhamun. Jadi isim nakirah tersebut harus didahului oleh istifham. Contoh hal fatan fikum. Apakah ada pemuda di keluarga kalian? Karena misalkan ada yang mau nyari kan. Wa hal fatan fikum. Adakah pemuda di keluarga kalian? Ini kalau orang mau melamar ya kan, seorang misalkan ada perempuan gadis, orang tuanya mau nyari laki-laki, dia nanya gitu. Wa hal fatan fikum. Fama khilun lana, kita belum punya kekasih gitu. Apakah ada laki-laki di keluarga kalian? Karena di kami ada perempuan yang belum punya kekasih. Nah gitu maksudnya nyari gitu. Kemudian rabi'an ayataqaddama asalis ayataqaddama 'alaiha nafyun, didahului oleh huruf nafi. Contoh ma khilun lana, tidak ada kekasih di kami gitu. Artinya belum punya kekasih maksudnya. Tadi kan mau lamar kan. Hal fatan fikum lana fama khilun. Hal fatan fikum fama khilun lana. Apakah ada pemuda di kalian? Karena di kami ada perempuan yang belum punya kekasih. Nah gitu. Kemudian al-khamis ya arabi, yang keempat antusafa. Nakirah tersebut harus disifati. Contoh rajulun minal kirami 'indana, seorang lelaki yang mulia di sisi kami. Ada seorang lelaki yang mulia di sisi kami. Bisa jadi ya kayak rajulun karimun indana, bisa begitu ya. Jadi boleh kalau misalkan disifati. Yang kelima antakuna amilatan. Nah, isim nakirah tersebut harus beramal. Contoh raghbatun fil khairi khairun, beramal. Mencintai kebaikan itu baik. Jadi raghbatun itu nakirah, dia beramal pada fil khairi. Gitu. Itu boleh. Contoh lagi yang keenam asadis antakuna mudhafatan. Isim nakirah tersebut harus dimudhafkan. Contoh amalu birrin yazinu, perbuatan baik itu yazinu menghiasi seseorang ya. Jadi orang yang berbuat baik itu menjadi hiasan bagi dirinya, maksudnya begitu. Nah karena ini amalu itu nakirah, dia mudhaf kepada birrin, maka dia bisa menjadi mubtada, jelas. Hadza ma dzakarahul musannifu fi hadzal kitab. Inilah yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini. Wa qad anhaha ghairul musannifi ila nayfi wa salasina mawdi'an wa aktsara min dzalika. Dan sungguh telah menggenapi atau menambahkan selain musannif hingga sampai ke 30-an tempat lebih.
gitu, saking banyaknya itu. Contohnya fadzakara hadis setatan madhkurah, Musoni menyebutkan 6 ini karena 6 ini yang paling apa ya, mungkin paling umum ya. Kemudian disebutkan lagi sampai 20-an nih sama Ibnu Aqil ya, Imam Ibnu Aqil, Syekh Ibnu Aqil ya. Ya, yang ketujuh itu ada antakuna syartan, mubtada nakirah tersebut harus berupa syarat. Contoh man yakum aku ma'ah, barang siapa yang berdiri maka aku berdiri bersamanya. Man di situ man syartiyah, dia man nakirah. Jadi man syartiyah itu man nakirah ya teman-teman ya. Yang ke-8 antakuna jawaban nahwu ayyuqala. Contoh ketika ditanyakan man indak, siapa di sisimu, kemudian kamu menjawab rajulun. Nah, rajulun ini menjadi mubtada, khabarnya dibuang indaka. Jadi at-taqdiru, takdirnya adalah rajulun indi, ada seorang laki di sisiku gitu. Jadi rajulun itu menjadi itu isim nakirah tapi dia menjadi mubtada. Dia boleh karena menjadi jawab gitu. Yang ke-9 antakuna ammatan, bermakna umum. Contoh kullun yamutu, semuanya akan mati. Nah, kullun itu nakirah tapi dia bermakna umum, maka dia bisa menjadi mubtada. Al-ashir yang ke-10 contoh ayyuk sadabi tanwi', yaitu dimaksudkan nakirah tersebut untuk bermakna cabang ya. Contoh di sini fa'aqbaltu zahfan 'ala rukbataini fa saubun labistu wa saubun ajurru ya, ajurru. Di sini contoh ini ada keterangannya di situ, hadzal bait min qasidati li Amril Qais. Ini adalah suatu qasidah milik pemuda Qais gitu kan. Saya lupa ini maknanya gimana ini. Intinya untuk cabang ya, kayak misalkan apa namanya, ada contoh al-mu'rabu dorbaini, al-mu'rabu dorbatani. Mu'rab itu ada 2 macam gitu. Dorbun gitu, dorbun bil harakat wa dorbun bil, nah yang kayak gitu tuh. Dorbun itu kan menjadi maksudnya untuk cabang gitu. Dorbun bil harakat wa dorbun bil huruf. Itu contoh untuk cabang. Untuk menerangkan pencabangan ini. Ini untuk menerangkan macam itu boleh. Ini faqalu saubun mubtada'un wa labistu wa khabaruhu wa kadzalika saubun ajurru. Nah, di sini yang dimaksud cabang ini fa saubun labistu wa saubun ajurru. Maka ada baju yang aku pakai dan ada baju yang aku sewakan gitu. Aku ini fa aqbaltu zahfan, aku menghadap zahfan ala rukbataini, atas 2 baju mungkin ya. Nah, satu baju aku pakai, satu baju aku, nah gitu maksudnya. Itu mencabangkan, menjelaskan, namanya litanwi'. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11 antakuna doa, menjadi doa. Contoh salamun ala Ilyasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Nah gitu. Salamun ala Ilyasin, doa. Salamun alaik, boleh berarti kan. Assalamu alaik, salamun alaik itu nakirah tapi bermakna doa begitu. Keselamatan kepada Nabi Ilyas. Kemudian nomor 2 asani asyara, nomor 12 ya. Ayyakuna fiha ma'na ta'ajjub. Ada makna ta'ajjub di dalamnya. Contoh ma ahsana zaidan. Ma ini mubtada nakirah. Jadi ma nakirah. Ma yang ada dalam ta'ajjub itu adalah ma nakirah. Ahsana itu fiilnya, zaidan itu maf'ul bih. Jadi ma ahsana zaidan, alangkah bagusnya Zaid. Karena ada makna ta'ajjub di situ, maka ma-nya itu yang berupa nakirah dia bisa menjadi mubtada begitu. Yang ke-13 asalisu asyara. Antakuna khalfan min mausuf. Antakuna khalfan min mausuf. Nakirah tersebut dibelakangi oleh di belakang oleh mausuf gitu. Nahwu mu'minun khairun min kafirin. Ini mirip-mirip seperti nakirah yang disifati ya. Mukmin itu lebih baik daripada orang kafir. Mukmin lebih baik daripada orang kafir. Jadi seorang mukmin lebih baik dari orang kafir. Ya, bisa juga ya. Jadi kalau antakuna khalfan min mausuf, harus ada nakirah tersebut itu ada di belakang dari mausuf yang disifati.
Ini saya kurang paham maksudnya ya. Tapi intinya ketika khobarnya berupa af'alu tafdil lah intinya gitu ya. Ketika khobar berupa af'alu tafdil maka boleh itu. Rajulun khairun min apa gitu misalkan. Arnabun khairun min apa gitu. Jadi bisa seperti itu. Masjidun khairun min madrasah misalkan gitu. Masjid lebih baik dari madrasah. Kemudian Ar-Rabi' Asyara nomor 14 antakuna musaghharatan. Isim nakirah tersebut ditasgir. Contoh Rujailun indana, ada seorang laki-laki kecil di sisi kami. Akhirnya laki-laki yang status sosialnya kecil ya. Li'anna tasgira, karena tasgir fihi faidatu makna al-wasfi. Karena tasgir itu di dalamnya terdapat makna sifat. Maka takdirnya rajulun haqiratun indana, laki-laki rajulun haqirun indana, laki-laki yang hina itu di sisi kami gitu. Al-khamisah asyara yang ke-15 antakuna fi ma'na al-mahsur. Nakirah tersebut harus berada di dalam makna mahsur, makna yang dibatasi, yang diringkas itu. Contoh asyarun syarrun aharradhanabin wa syai'un ja'a bika, at-taqdiru ma aharra dhanabin illa syarrun wa ma ja'a bika illa syai'un. Jadi kayak menjadi makna mahsur gitu. Syarrun aharra dhanabin, hanya keburukan yang akan menimpa orang yang nabin. Saya lupa ini maknanya ini ya. Oke, selanjutnya aja. Wa syai'un ja'a bika, artinya ya hanya sesuatu yang datang bersamamu. Nah, di sini takdirnya adalah ma aharradha nabin illa syarrun, tidak. Wa ma ja'a bika illa syai'un, dan tidak ada yang datang bersamamu kecuali sesuatu gitu. Ala ahadil qaulaini, atas salah satu dari dua pendapat. Al-wal qaulu tsani, kalau pendapat yang kedua mengatakan anna takdir syarrun 'azimun aharradha nabin wa syai'un 'azimun ja'a bika. Jadi pendapat yang lain mengatakan sesuatu yang besar datang bersamamu gitu. Fa yakunu dakhilan fi qismi ma jazal ibtida'u bihi linaqli kauni masifan. Kalau menurut kaul yang kedua ya, ini menjadi mubtada karena dia disifati dengan sifat yang muqaddarah. Li'anal wasfa a'ammu min ayyakuna zahiran aw muqaddaran wa huwa huna muqaddaran. Sifat itu ya bisa lebih umum, bisa zahir, bisa muqaddar. Kalau ini sifat yang muqaddar, maka ada yang memasukkan ini ke dalam golongan mubtada nakirah yang disifati, tapi ada juga yang memasukkan ke dalam golongan mubtada nakirah yang mahsur. Ya, itu pendapat ya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada seperti ini. Kalau di bahasa Arab ada seperti ini. Syai'un ja'a bik, sesuatu yang besar bersamamu. Tapi saya lebih cocok yang kalau yang kedua ya, karena jelas gitu maknanya. Kalau sesuatu hanya datang bersamamu, maksudnya apa gitu? Dia nggak jelas itu. Jadi lebih cocok kalau yang kedua ya. Kemudian asadis asyara yang ke 16. Jadi kalau ada di sini kan adat dari 11 ke 16 yaitu mansub semua. Asadisa asyara, jadi harus mabni fathah. Asadisa asyara. Contoh ayyaqa qablaha wawul hal gitu. Kemudian yang ke-16 adalah sebelum isim nakirah tersebut harus ada wawu hal. Contoh saraina wa najmun qad adha, kami berjalan ya, sedangkan ya, dan wa najmun qad adha, halnya bintang itu bersinar, kami sedang berjalan sedangkan bintang sedang bersinar. Famud bada muhayyaka, maka sejak nampak, sejak muncul wajahmu, muhayyaka itu wajahmu, akhfa maka akhfa maka memudarkan apa dauhu, cahaya wajah wajah gitu maksudnya, kulla syarikin, seluruh
seluruh benda yang bersinar, artinya gitu. Jadi maksudnya aku telah berjalan padahal bintang itu sedang bersinar ya di malam itu. Tapi sejak muncul mukamu, ya, sinar dari mukamu itu langsung menyamarkan seluruh benda-benda yang bersinar di langit. Artinya sinar wajahnya itu lebih cerah, lebih lebih terang dibandingkan seluruh sinar-sinar benda-benda langit. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini pujian untuk orang yang ganteng mungkin ya. Kemudian as-sabi'a asyarah yang ke-17, antakuna ma'tufatan ala ma'rifatin. Isim nakirah yang diatofkan kepada isim ma'rifat. Contoh Zaidun wa rajulun qa'imani. Zaidun adapun Zaid wa rajulun dan seorang lelaki itu qa'imani, keduanya berdiri. Jadi Zaid dan seorang lelaki berdiri. Kemudian as-samina asyara yang ke-18, antakuna ma'tufatan ala wasfin. Isim nakirah itu dimatofkan kepada sifat. Contoh tamimiyun wa rajulun fid dari. Seorang tamim dan seorang lelaki ada di rumah gitu. Itu artinya ya. Jadi lafadz rajulun nakirah dia diatofkan kepada tamimiyun yang merupakan isim nakirah, isim sifat. Karena setiap isim yang masuki ya nisbi itu jadi sifat ya, masuk kategori sifat. Kemudian atas ya asyara yang ke-19, ayyu'tafa 'alaiha mausufun, yaitu diatafkan kepada nakirah tersebut suatu yang disifati. Suatu isim yang disifati, mausuf kan. Contoh rajulun wa imra'atun tawilatun fid dari. Laki-laki dan perempuan yang tinggi itu di rumah. Jadi rajulun ya, dia menjadi ma'tuf alaih. Kemudian wa itu huruf ataf, imra'atun tawilatun itu menjadi ma'tuf ya. Dia dimaktufkan. Jadi kalau rajulunnya jadi kalau isim nakirah menjadi ma'tuf alaih sedangkan ma'tufnya itu isim yang disifati, maka dia bisa menjadi mubtada. Maka isim nakirah tersebut bisa menjadi mubtada, begitu ya. Al-'ishruna yang ke-20 tuh, udah 20 ya kan. Antakuna mubhamatan. Mubtada, isim nakirah tersebut harus berupa isim mubham. Kaqauli imri'il qais, seperti ucapan orang Qais. Ucapan orang Qais. Di sini murassa'atun baina arsagihi bihi asamun yabtagi arnaban. Dia ini puitis ya, orang-orang Qais ya. Ada murassa'atun, itu yang ditempel bahasanya gitu ya. Murassa'atun kan ditempel. Yang ditempel baina arsagihi, antara pergelangan tangannya. Dia yang ditempel itu di antara pergelangan tangannya. Jadi ada yang ditempel ya, murassa'atun. Ada yang ditempel baina arsagi di pergelangan tangannya. Bihi asamun, di pergelangan tangannya ada asamun, bengkok. Jadi ada kebengkokan. Ya betagi arnaban. Dia mencari kelinci gitu. Nah, murassa'atun itu maksudnya apa sih? Murassa'atun itu ibarat jimat ya, jimat ditempel. Ada jimat yang ditempel di antara pergelangan tangannya. Jadi di sini mungkin ditempelin ya, jimat. Nah, pergelangan tangannya ini juga bengkok dia. Nggak tahu gimana bengkoknya ya. Dia suka mencari kelinci. Jadi ada orang yang dia itu suka mencari kelinci tapi pakai jimat gitu. Karena dia takut diganggu sama jin. Maksudnya itu gitu. Nah, murassa'atun ini mubham, dia mensifati sesuatu yang enggak jelas di sini kan. Mubham. Jadi yang dijadikan bukti murassa'atun ini dia menjadi mubtada tapi dia berupa isim nakirah gitu. Jadi murassa'atun ini ibarat apa ya?
jimat yang ditempel gitu, jimat tempelan lah, ada tempelan jimat gitu, tempelan jimat. Kemudian yang ke al-hadi asyruna, yang ke-21, antaqa ba'da laula. Nakirah tersebut, isim nakirah tersebut jatuh setelah laula, maka bisa menjadi mubtada. Contoh, laula istibarun lauda kullu dhimiqatin lamastaqalat matayahunna lidha'an. Laula istibarun lauda, ini mahar kamal ya. laula istibarun lauda kullu dhimiqatin lamastaqalat matayahunna lidha'ani. Nah, gitu kan? Jadi laula istibarun, seandainya tidak ada kesabaran, seandainya bukan karena kesabaran. Ya, istibar itu mubtada tapi dimasuki laula. Seandainya bukan karena suatu kesabaran, lauda pasti sudah hancur. Kullu dhimiqatin, setiap orang yang mempunyai cinta. Lama staqalat, ketika telah bangun, ketika telah bangun dan mau pergi. Apa matoyahunna, kendaraan-kendaraan perempuan itu, lidza'ani, untuk pergi. Jadi kalau bukan karena kesabaran, pasti sudah hancur dan patah hati itu orang-orang yang punya cinta ketika melihat perempuan yang dia cintai pergi. Nah gitu maksudnya, mungkin gitu ya. La istibarun itu isim nakirah, tapi dia didahului oleh laula, maka dia bisa menjadi mubtada. Kemudian asani wal ishrun, ada yang ke-22. Antaqa ba'da fa'il jaza, ba'da fa'il jaza. Antaqa ba'da fa'il jaza. Isim nakirah tersebut jatuh setelah jawab. Seperti ucapan mereka, in zahaba 'airun fa'airun fir ribat. Jika pergi satu keledai, maka suatu keledai itu diikat di dalam ikatan, ditunggang gitu. Jadi kalau mau pergi suatu keledai, maka jika keledai telah pergi, maka dia akan diikat keledainya biar nggak pergi lagi kan. Jadi keledainya bandel. Fa'irun firikat, ada fa' jawab ya. Kemudian yang ke asalisu wa ishrun, yang ke-23, anta dakhula 'ala nakirati lamul ibtida, yaitu isim nakirah tersebut dimasuki oleh lam ibtida. Contoh, la rajulun qa'imun, sungguh seorang lelaki berdiri, contohnya gitu. Ar-rabi'u wa ishruna, yang ke-24, antakuna ba'da kam al-khabariyati. Isim nakirah tersebut jatuh setelah kam khabariyah. Ada kam istifhamiyah, ada kam khabariyah ya. Kalau kam khabariyah itu bermakna betapa banyak, bermakna kathir, banyak. Kalau kam istifhamiyah bermakna berapa banyak, beda ya. Contoh, nahu qawlihi, ucapan penyair, kam ammatun laka ya jarir wa khalatun. Betapa banyak ya, betapa banyak bibimu wahai Jarir, bibi dari ibu. Betapa banyak ammah dan kholahmu wahai Jarir. Jadi kalau bahasa Arab tuh yang beda ya. Ammah itu kan saudara dari ayah. Kalau kholah saudara dari ibu gitu. Nah, bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Banyak bibimu ya Jarir. Gitu. Fat'a'u, yang tangannya sudah bengkok, yang jari jemarinya sudah bengkok karena saking banyaknya memeras. Qad halabat, yang sungguh mereka memeras, alayya, atasku, isyariya, unta-unta betinaku. Gitu. Banyak sekali ya. Jadi ngomong, wow, banyak sekali bibi-bibimu ya Jarir. Bibi-bibi yang telah memeras untukku unta-untaku. Jadi memeras unta tuh bibinya, karena punya ponakan ganteng mungkin ya. Jadi diperasin buat mereka. Di sini ammatun itu menjadi mubtada. Lafaz kam ammatun, kamnya itu masuk ke ammatun. Ammatunnya mubtada, dia nakirah, tapi bisa menjadi mubtada karena ada kam. Waqad, ini udah berapa nih? Udah 24 ya. Jadi udah banyak tuh, 24 tuh isim nakirah yang menjadi mubtada.
Kemudian terakhir waqad anha ba'dul mutaakhirin dzalika ila nayfin wa salasina mawdi'an, dan sungguh telah menggenapi sebagian ulama mutaakhir terhadap ketentuan tentang mubtada dari isim nakirah hingga 30-an. Jadi 30 sampai 40-an ya. 30 sampai 39 ya. Apanya maudi'an? Tempatnya. Wa malam adkurhu, adapun tempat-tempat yang tidak aku sebutkan, minha darinya, asqattuhu, aku telah menggugurkannya. Li ruju'ihi ila ma dzakartuhu, karena sudah kembali kepada apa yang aku sebutkan, au li annahu laisa bisahihin, atau karena memang itu tempat-tempat yang tidak benar. Itu menurut Ibnu Aqil ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kesalahan yang saya baca atau saya telah terangkan, silakan sertakan di kolom komentar. Pasti saya akan menerima masukan, karena kita belajar bareng di sini konteksnya, belajar bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.